Halo semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain intro pagi ini tanggal 17 Februari 2021. Energinya oke banget loh. Oke bahasanya gue. Oke in my terms and condition. I'm not sure it's going to be okay for you all. Gue gak yakin itu akan menjadi oke buat kalian semua juga. Ya balik lagi ke persepsi kita masing-masing, ya, menerima atau menolak. Yang jelas energi hari ini berdasarkan pergerakan planet yang ada adalah sangat signifikan, ya. Moon yang masih di Taurus, Saturn konflik atau tensi dengan Uranus. Saturn itu kan planet yang yang mengatur simpunya ini Aquarius dan juga Capricorn, ya, dimana semua hal tentang duniawi, ya, simpunya Saturn. Entah itu disiplin, tanggung jawab, power, otoritas, kontrol, goal, fondasi, ya, semua yang berbau duniawi, material, kind of things, itu Saturn, ya. Dan square Uranus, konflik atau tensi itu sendiri dengan Uranus. Uranus itu yang mempunyai Aquarius, ya. Uranus itu tentang kebebasan, tentang Uranus itu tentang against status quo. Uranus itu tentang jati diri kita, ya, kebebasan yang paling jelas, ya. Dia akan menanyakan segala hal yang sifatnya otoriter. Status quo itu sendiri punya basicnya seperti apa, sesuai nggak dengan diri kita, jati diri kita, ya. Karena hak asasi manusia adalah kebebasan itu sendiri, ya. Di situ ada square antara Saturn tadi, ya kan, dengan Uranus. Dan oracle message di sini menggambarkan semuanya, dan simbol-simbol ini kalau mau kita uraikan, kita jabarkan, gue bakal ngomong banyak banget. Jadi secara nggak ada yang gue tulis di sini, dan ini semua juga baru gue kocok sekarang dan keluarin juga begini, dan ternyata saling terkait, ya. Antara satu deck dengan deck yang lain itu ada korelasinya dan kemiripan, bahkan menstruktur, konfigurasinya tuh menjadi satu kesatuan, yaitu tadi Saturn square Uranus. Oke. Jantung bacaan kita, wall, dinding. Yang mana dinding di sini pun juga bentuknya kayak lingkaran. Dinding. Kenapa gue berangkatnya langsung dari tengah? Nggak tahu. Pokoknya gue pengen mulai dari tengah. Ya, dinding. Dinding itu sendiri adalah batas kesadaran kita, batas pemikiran kita, batas pengetahuan kita, batas. Ya, dan itu kita sendiri yang membangun. Ya. Batasan-batasan itu kita sendiri yang memberi. Kita sendiri yang membentuknya. Ya. Dari rasa ketidaknyamanan kita, rasa insecure, ya, rasa ketakutan kita, sensitif, ya. Moon in Taurus yang selalu menginginkan jaminan, guarantee, ya. Semuanya bisa diprediksi. Kita ingin tahu segala, ingin semuanya itu aman, terstruktur, ya, jelas,
Jangan sampai kita bisa menduga-duga gitu. Kita pingin semuanya tuh ada strukturnya, ada polanya, supaya it's so Saturn. Dengan kita membangun proteksi ya, dinding, kita membatasi memang. Kita membatasi segala ancaman datang ke kita. Tapi kita juga sendiri yang di dalam penjara itu. Kita sendiri yang kita membatasi diri kita sendiri. Kita memberi limit pada kemampuan kita sendiri untuk mempelajari apapun yang kita takuti dengan tidak menghadapinya. Yang biasanya itu yang akan melebur dan melahirkan sesuatu yang baru, yaitu pengetahuan baru, pemahaman baru. Enggak, kita lebih nyaman, lebih aman, dan sentosa di dalam tempurung kita sendiri. Oh, ini kayaknya gue gak perlu baca kartu yang lain. Kalau udah kayak gini. Gue baru baca kan udah kayaknya udah ngejawab semua. Gini, kartu yang pertama dari Wisdom of the Oracle. Why? Perhatiin deh gambarnya. Buku pakai sayap. Di atasnya kayak ada semacam bendera gitu ya. Dan di kejauhan itu kayak ada, entah lo mau lihat itu matahari terbenam, yang akan terbenam, atau matahari yang akan baru bersinar. Balik lagi itu persepsi. Tapi buku itu ya, dia bertanya, dan hanya dengan pengetahuan, wawasan yang akan membebaskan, yang memberikan jawaban dan memberikan kebebasan itu sendiri, melumpuhkan ketidaktahuan. Why? Kenapa kita selalu mempertanyakan hal-hal yang memang menjadi misteri? Why? Kenapa kita membangun itu? Why? Ada apa di luar sana? Why? Di balik aman itu ada apa? Why? Di balik nyaman itu ada apa? Kartu kedua dari Wisdom of the Oracle, kita dapat peace, damai. Lihat deh gambarnya. Itu ada burung sama telur. Telur itu ada gambar muka itu. Dan itu dibilang ada damai. Kalau gue mau jabarin simbol dari kartu ini sendiri, kalau gue pernah bilang namanya telur itu ya, ada tekanan dari luar, dia nggak akan menjadi kehidupan, udah mati gitu aja, kelar. Tapi begitu tekanan itu dari dalam, dia akan melahirkan sesuatu yang baru, ya kehidupan itu sendiri. Dan referensi dari seorang temennya ini, si burung atau ayam itu biasanya untuk menetaskan telur, ya, dia memberi hangat, dia puasa, yang artinya puasa ayam atau apalah itu ya, supaya di dalam itu kalorinya ya, bukan kalori, apa sih namanya, sorry. Kalau bahasa Italia soalnya panas itu kalori gitu, panas itu yang akan membentuk si anak ini dalam telur, dan dia akan menetas ya, dan di situ lahir
damai, yaitu kehidupan itu sendiri. Jadi istilahnya damai itu lahir, kehidupan itu lahir, atau kelahiran itu ada karena ada konflik. Yang setahu gue pun juga seorang ibu melahirkan tuh pakai ada kontraksi ya. Dan konflik-konflik itu yang akan melahirkan. Kalau kita selalu dalam kenyamanan, apa yang kita ingin lahirkan? Zona nyaman kita sendiri. Di dalam belenggu dari pikiran kita sendiri dan ketakutan kita sendiri. Kartu ketiga dari Wisdom of the Oracle. TikTok. 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 Mau sebut itu jam, mau sebut itu pulse, mau sebut itu detak, itu waktu. Tapi di sini baunya cemas, karena kita sekarang diburu. Padahal itu kehidupan itu sendiri, kehidupan. Dan layaknya seperti layaknya waktu, dia berakhir di 12 dan kembali lagi ke 1. Energinya siklus. 1 sampai 12, 1 sampai 12, 1 sampai 12. Muter gitu ya terus. Biasanya ayam menetas di hari ke-13. Apa yang ingin kita lahirkan? Kecemasan itu, ya. Secara emosional kita sendiri, balik lagi ke persepsi lagi ya. Kecemasan itu akan melahirkan apa? Persepsi kita yang melahirkan. Why? Berdasarkan pengetahuan kita sendiri, kita melahirkan, meng-create, menciptakan sebuah akhir dan awal, atau akan terus berputar. Balik lagi ke 1, 12, 1, round and round, round and round, kuldesak. Alam bawah sadar kita, time for a nap, istirahat. Observer, never ending story, regenerasi. Saatnya untuk istirahat, diam, break, untuk mencermati, observasi siklus itu sendiri yang selalu mengulang, repeating, ulang, tanpa ada akhir situasi yang sama. Regenerasi, saatnya untuk transformasi, berubah untuk merubah kenyataan atau realitas itu sendiri. Dari Literary Witches Oracle card, kartu pertama, kebebasan, wings, energi Uranus. Kebebasan nggak perlu gue jelasin lagi kan, tentang hak asasi manusia itu sendiri kan.
Kalau Einstein bilang ya, fakta itu hanya membawa kita pada suatu kenyataan dan realitas. Tapi imajinasi yang tiada batas itu membawa kita pada suatu kenyataan yang tanpa batas. Dan jantung bacaan kita, wow. Seperti juga halnya TikTok. Seperti jam itu sendiri yang melingkar, mengulang. Ya kan? Wall itu sendiri seperti siklus itu sendiri. Ini kontradiktif. Saturn dan Uranus. Yang ketiga pond, kolam kehidupan. Hasil dari kontradiksi ini, dualitas ini, ya, mampukah kita kebebasan kita, mampukah kita, imajinasi kita melampaui batas pikir kita sendiri, alam pikir kita sendiri, untuk menciptakan apapun itu kehidupan yang bebas. Karena kalau kita fokusnya pada fakta, kita hanya terus berputar pada siklus itu sendiri, pada kenyataan itu sendiri, muter, round and round and round. Tapi di saat kita tidak membatasi apapun imajinasi kita, alam pikir kita bisa melampaui batas itu sendiri dan tidak berpaku pada kenyataan, tapi kita melahirkan, menjadi inovator. Karena kita tidak berangkat dari karena kita menciptakan yang memang imajinasi kita ingin ciptakan, bukan hanya berdasarkan fakta atau kenyataan itu sendiri yang akan kita putar-putar terus, mengulang lagi. Karena kita fokusnya hanya di fakta, bukan di imajinasi, bukan di kebebasan itu sendiri. Alam bawah sadarnya, praying mantis, belalang sembah, meneng, hening, meditasi, dan ini bawa hoki. Nggak jauh beda dengan time for nap, break. Bis, tawon, ini saling membutuhkan, ini kolaborasi, ya, saling membutuhkan, bahu membahu, ketergantungan dari mutual simbiosis, ya, dalam menciptakan ya, ini ada 4 elemen di sini dalam menciptakan dan melahirkan. Ini kartunya The Magician juga, ya, ada 4 elemen: air, tanah, api dan angin, ya, untuk menciptakan dengan cinta dan visi itu imajinasi itu sendiri. Dari mystical shaman, ya, kita dapat lower world, alam bawah sadar kita, limiting beliefs, ya, karma itu sendiri.
dia di bawahnya why, di bawahnya ada kebebasan dan lower world. Ingin tahu apapun, pertanyaan, ingin tahu jawaban dari apapun itu, itu akan hanya dijawab dengan pengetahuan menuju kebebasan ke dalam diri kita sendiri. Kebebasan dalam mendalami diri kita sendiri, kita akan menemukan jawaban dari why. Nyelam lagi ke dalam kita, nyelam lagi ke dalam kita untuk lebih mengenal siapa diri kita. Di situ kita menemukan kebebasan dan jawabannya. Kartu kedua dari Mystical Shaman, Circle. Round and round, siklus itu lagi. Tapi circle di sini, lihat gambar tangan-tangan itu seperti stop gitu. Batasan-batasan itu sendiri. Dan ini nomor 8. Nomor 8 itu infinite. Tanpa akhir. Siklus itu sendiri. Circle tanpa akhir. Yang mana tanpa akhir 8 itu, ya. 8 itu sebenarnya siklus itu sendiri, lingkaran itu sendiri. Nih. Tapi dia pakai ikat pinggang, atau dengan kata lain dia twisted, diputar, tak gitu, lingkaran yang diputar, set, pemahaman kita yang diputar. Dan ini juga buat gue adalah oneness dan interconnectedness ya. Siklus itu selalu yang selalu berputar, menghubung. Ini di bawahnya damai tadi, peace, dan wall. Dan ini seperti batas-batas itu sendiri ya. Dan ini juga buat gue community ya, society itself. Konflik yang melahirkan damai, dan batasan yang kita bangun sendiri oleh apapun wawasan dan pengetahuan kita yang terbatas. Dan siklus itu sendiri yang twisted, keputar. Realitas kenyataan yang terputar, seperti contoh sumber cahaya itu sendiri adalah gelap, lower world, gelap, kegelapan. Bagaimana kita mengetahui terang kalau kita tidak menjalani kegelapan itu? Hanya dengan kita menyelami diri kita sendiri, mencapai batas kita sendiri, di kedalaman diri kita sendiri, ke dalam yang paling gelap, kita bisa menyadari the medicine will. Ini siklus penyembuhan itu sendiri, transisi antara kematian dan kelahiran. Proses pemahaman, proses pemulihan, proses pemahaman bahasanya itu. Karena pemulihan itu adalah pemahaman akan yang sudah berakhir, akan yang sudah mati, dan harus kita tinggalkan. Dan dalam kita membangun, dalam kita bangun, bahkan menciptakan visi ke depannya. Dan jangan lupa untuk keluar dan menjadi, yang pada akhirnya lah lahir itu sendiri. Dan ini di bawahnya TikTok, di bawahnya pon, kolam kehidupan,
proses kelahiran itu sendiri. Hanya dengan menyelami kegelapan dalam diri kita sendiri, kita akan menemui batas-batas limit dari potensi kita sendiri, ya. Dan kita bisa menyadari proses transformasi atau kelahiran diri kita sendiri untuk menjadi autentiknya kita, jati diri kita sendiri, ya. Yang mana itu energi Uranus. Lower world, kegelapan ini yang siklus tadi twisted, yang terbalik, di atas seperti di bawah seperti di atas, right? Dan pemahaman yang memulihkan kita untuk keluar dari apapun itu yang membatasi alam bawah sadar kita. Dari mystical shaman, the tree of life, pohon kehidupan. Ya, sekali kalau di Buddha, dia juga bertapanya di bawah pohon kehidupan kan, Bodhi. Alam bawah sadar kita, time for nap, istirahat, belalang sembah, meditasi, pohon kehidupan, meditasi juga. Kesimpulannya, ini emang waktunya dengan Saturn, ya. Jadi Moon di Taurus yang selalu meminta, yang ingin, ya, secara emosional kita menginginkan kenyamanan, ya, aman, secure, terjamin, terstruktur, tidak terprediksi. Itu sangat kontradiktif dengan kebebasan dari hak asasi kita sebagai manusia, ya. Dan yin yang itu sendiri pun selalu begitu. Di saat kita tidak mampu memahami dualitas itu sendiri dari dalam diri kita sendiri, ya, kita akan terus selalu dalam lingkaran setan itu sendiri, gitu. Siklus itu sendiri, repeating lessons, ya. Jadi dengan energi Saturn square Uranus, memang udah saatnya memang sudah waktunya atau saatnya untuk mempertanyakan status quo, peraturan-peraturan atau otoritas, ya, yang tidak punya basic atau dasar lagi yang memang sejalan dengan siapa kita. Udah saatnya untuk break the norm, untuk memberi jalan baru, untuk to create new way, gitu. Old for the gone for the old, ya. Jadi lepaskan yang lama, sistem lama, cara berpikir lama, dan memang sudah saatnya untuk menjadi yang menciptakan jalan cara-cara baru. Way of being, way of looking, way of seeing, way of thinking, apapun itu di setiap kenyataannya masing-masing manusia beda. Di setiap semestanya kita berbeda, tapi energinya itu. Oke, lagi. Kayaknya udah deh. Bagaimana kita bisa melampaui, terbang melampaui batas dari apapun yang kita batasi, karena dengan menyadari
Batasan-batasan itu kita sendiri yang create ya. Mau orang tua kayak segala macem, di saat lo di umur 18 tahun ke atas, sudah saatnya lo berpikir, kita berpikir untuk diri kita sendiri, bukan berpikir karena orang lain nyuruh kita berpikir, tapi berpikir untuk diri kita sendiri. Karena kebebasan itu dimiliki adalah hak setiap manusia dalam membentuk kenyataannya dan melahirkan habitat yang baru, sistem yang baru. Oke, udah segitu aja. Semoga berguna. Selamat beraktivitas dan besok masuk ke seasonnya Pisces. Ouch. Dah.